ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat, para alim ulama, para tuan guru, para kiai, para ustadz yang hadir di pondok pesantren Tahfiz Al-Madaniyah Tibun, dan pada adik-adik dan anak-anak santri dan santriwati pondok pesantren Tahfiz Al-Madaniyah, serta seluruh yang hadir ataupun yang menyaksikan dimanapun berada. Sekali lagi kita diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk sama-sama berbuat kebaikan. Hadir di rumahnya Allah. Rumah Allah ini di salah satu tempat yang menjadi pusat ilmu dan mudah-mudahan peradaban yang mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah panjang catatan kebaikan kita. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini sentiasa kita dapatkan dan selalu Allah berikan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya adik-adik para santri dan santriwati yang Allah muliakan, yang Allah sayangi. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang beliau sendiri disuruh oleh Allah meminta kepadanya tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan hai Muhammad, ya Rabbi tambah ilmuku. Allah tak suruh tidak suruh nabinya minta tambahan harta, juga tidak disuruh minta tambahan lain-lain, tetapi yang diminta atau disuruh Allah meminta tambahan ilmu. Mudah-mudahan kita dengan duduk di sini Allah berikan tambahan ilmu. Oleh itu mari kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dengan harapan mudah-mudahan ilmu kita pun Allah tambah pula. Taib, siapa yang ingatkan saya pelajaran kita bulan lalu? Apa itu obatnya? Yaitu mentadabburi ayat. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan satu kaum merendahkan kaum yang lain, sebab bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Oleh sebab itu kalau kita ingat itu, kita tidak akan mau merendahkan orang lain. Lagipun tidak ada untungnya kita merendahkan orang, sebab kalau Allah yang tinggikan, puas kita nak merendahkan, dia tak akan pernah direndahkan, tetap Allah tinggikan. Oleh itu para kaum muslimin, kaum muslimat, adik semuanya,
Maka ingat selalu bahwa merendahkan itu tidak ada gunanya, baik bagi yang merendahkan maupun bagi yang direndahkan. Justru bermudarat, malah bermudarat. Yang merendahkan semakin berdosa dan mungkin akan dihina, dan yang direndahkan mungkin Allah angkat. Baik. Kemudian kita sudah masuk kemarin pada wa minal akhlaqil mardhiyah, di antara akhlak-akhlak yang diridhai dari seorang alim. Ini kan adab seorang ulama. Ya, ulama, kalau ada ulama yang sifatnya merendahkan orang, berarti adabnya kurang itu. Berarti adabnya kurang. Jelas? Karena tidak ada ulama yang berakhlak suka merendahkan orang lain. Selesai jauh dari akhlak-akhlak yang buruk-buruk itu, penulis menyebutkan di antara akhlak yang diridai, dawamut taubah, selalu bertaubat. Kenapa dia selalu bertaubat? Karena pertama, seorang alim selalu takut pada Allah. Orang ulama itu innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi dia takut. Dosa kecil baginya sangat menakutkan, apalagi dosa besar, seperti karena Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Kami dulu ya dosa sebesar rambut kami menganggapnya seperti gunung yang hendak menimpa kami. Tapi kalian hari ini menganggapnya seperti sehelai rambut besarnya. Orang ada rambut nak nimpa kita, takut? Enggak kan? Tapi kalau gunung, takut kita. Begitulah mereka, karena mereka berilmu, maka selalu bertaubat. Siapa yang paling sering bertaubat? Orang yang paling beriman dan berilmu. Siapa di antara umat ini yang paling sering bertaubat? Ada yang tahu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya salam. Mau yang ini atau yang mana? Ini tuh pertanyaan nanti ya. Sini aja dulu ya. Masya Allah. Nabi bertaubat berapa kali sehari? Masya Allah, 100 kali. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, hayakallah. Jadi memang seorang alim, contohnya Nabi SAW selalu bertobat. Makanya kalau ada orang bertobat, astagfirullah wa atubu ilaih, dosa apa buat cuba? Bukannya kan bilang. Karena memang jangan, mereka takut. Kan ada dosa yang tak dikira, yang tidak disedar. Dari kita kadang-kadang kita buat dosa tapi tidak tahu. Makanya Nabi SAW, orang yang paling alim, mengajarkan selalu bertobat. Dari situlah diambil oleh Syekh bahwa orang alim itu di antara sifatnya yang diridai adalah selalu bertobat. Jelas? Wal ikhlas. Ikhlas. Ya. Ulama yang mendapatkan ilmu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal selalu mengedepankan ikhlas. Apa sebab? Kenapa kita mesti ikhlas dalam beramal? Ini sudah adik-adik menuntut ilmu sekarang nih. Ikhlas apa enggak? Kenapa ikhlas? Supaya diterima. Kalau diterima gimana? Diterima oleh siapa? Allah. Kalau diterima oleh Allah, apa yang dia beri sama kita? Pahala. Besar apa kecil? Semakin ikhlas, semakin kecil pahala, semakin besar. Ahsanta, Masya Allah. Jadi kita ingin pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, betul kan? Makanya semakin ikhlas, semakin besar Allah beri. Kamu menjawab ikhlas enggak tadi? Nah, Masya Allah. Apa nama? Ikan. Regar. Tegar.
Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah. Ikhwan kaum muslimin, ikhlas itu, kenapa orang ikhlas? Saya misalnya dia bercita-cita nak jadi dosen. Selesai S1 angkat jadi dosen. Berapa gaji? Sikit kan? Sikit apa banyak? Sikit apa banyak? Nggak tahu ya. Tapi kalau Allah yang gaji, coba bayangkan. Allah yang gaji, Allah beri yang tak terbayang oleh kita. Masya Allah. Mau dengar cerita? Tapi kalau banyak cerita panjang, gaji pendek jadinya. Hah? Ya. Orang yang ikhlas itu melakukan sesuatu lillahi ta'ala, kadang-kadang dia melupakan kemaslahatan dirinya, tapi Allah tak lupa. Allah tidak lupa. Banyak cerita, tapi yang mana yang saya pilihkan ini? Nah, ini kisah nyata. Kisah nyata. Subhanallah, ada seorang anak muda. Saya ceritakan bulan yang lalu. Kalau sudah kasih tahu ya. Dia berasal dari Aljazair. Sudah saya ceritakan belum? Belum. Karena di negaranya tidak aman. Karena perang saudara waktu itu, ketika partai Islam menang, dikacau oleh orang barat sehingga terjadi kekacauan dalam negeri. Jadi tidak aman. Maka kita harus syukuri nikmat negeri kita yang aman ini. Jangan buat pergerakan-pergerakan yang mengganggu keamanan. Jangan rusak dengan pikiran-pikiran yang membuat kita mengacaukan keamanan. Jaga ya ketaatan kepada orang-orang yang Allah beri amanah untuk memimpin dan menjaga negeri ini. Tolong diberikan kepercayaan. Kalau ada nasihat, sampaikan dengan baik-baik. Ketika dia tidak aman di negerinya, pergi hijrah ke Eropa, merantau, mengadu penghidupan. Ini nak, adu nasib bos kita. Pergi dia ke Inggris. Di Inggris dia tentu cari apa? Cari duit. Duit baru dapat dengan apa? Dengan kerja. Inilah dia cari kerja. Karena beliau tamat dari fakultas pariwisata. Itu masalahnya, fakultas jurusan pikirannya kacau masuk situ. Yang ekonominya mulai kacau masuk situ. Yang rumah tangganya kacau masuk situ. Jadi banyak yang kacau-kacau, tapi tambah kacau. Tempat yang tidak baik lah. Apa jawaban anak muda ini? Menurut adik-adik apa kira-kira jawabannya? Siap laksanakan? Nah, kok tahu dari mana? Jangan-jangan dah curi cerita ini. Nah, dia jawab, enggak, mohon maaf, saya tidak bisa. Sebab apa? Dia butuh kerja, butuh uang, iya, butuh tempat, betul. Tetapi dia tidak akan menjual agamanya. Inilah keikhlasan berbicara. Dia katakan, biarlah saya tidak lulus, kalau itu tesnya saya tidak ikut. Kalau itu tesnya saya tidak ikut. Masya Allah, tabarakallah. Mendengar jawaban itu, sang manajer langsung berdiri dan memeluk anak ini. Orang seperti Anda lah yang kami cari. Nampak buahnya? Keikhlasan menjalankan ilmu dan agama di tengah banyaknya kemaksiatan, Allah balas tuntas. Mulai besok Anda bekerja di sini.
tanpa harus melakukan hal-hal yang tercela dan terlarang. Dia ikhlas. Kalau untuk berdosa saya dapat kerja, biar saya ikhlas meninggalkannya. Sama kemarin kisah seorang anak muda melamar di perusahaan minyak. Kalau perusahaan minyak gaji kecil apa besar? Nah, serius ini, besar gajinya. Tapi ya Ustaz jual minyak dulu kene untungnya. Jual minyak di pondok dulu. Kami kan pakai palito dulu. Jual minyak gal, tahu minyak gal? Kalian tidak tahu lagi minyak gal generasi Z nya. Nah, minyak tanah. Tak tahu? Nah, untuk medium palito. Nah, jadi pondok jual minyak dulu. Untung keneknya enggak, ini perusahaan minyak. Kompor minyak. Nah, pemuda juga, anak muda pertama teknik berjenggot pula. Nah, juga jenggot. Anak muda masih berjenggot. Disuruh oleh keluarganya dicukur dulu supaya lulus. Kalau tidak lulus, dia bilang enggak. Masa gitu aja jenggot dipertahankan? Iya. Bagi saya ini berharga. Kenapa berharga? Karena sunnah. Ahsan, Masya Allah. Sunnah itu berharga kan? Masya Allah. Ahsan. Luar biasa sih. Sunnah berharga katanya. Masya Allah. Fadol ya saya. Masya Allah. Sunnah itu berharga. Tapi dia membahasakan dengan bahasa lain. Apa bahasanya? Nabi saya mencintai ini, menyuruh pakai ini, melarang mencukurnya. Ada ustaz yang meyakinkannya, tidak wajib itu katanya. Saya tidak peduli wajib atau tidak ustaz. Yang saya tahu adalah Nabi tak pernah mencukurnya untuk kepentingan apapun. Walaupun untuk babi ini bau. Nah, ya babi ini, wow, tidak ada Nabi mencukur. Nabi alaihissalam. Oleh sebab itu dia tetap mempertahankan sunnah tadi. Baginya sunnah itu berharga dari dunia dan isinya. Lihat ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Nabi alaihissalam mengatakan, Rak'atal fajri khairum minad dunya wa fiha. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih berharga dari dunia dan sisinya. Dia ikhlas. Lulus tak lulus terserah. Yang penting jangan sampai ini hilang gara-gara keinginan. Ini berapa banyak orang untuk sesuatu yang belum tentu tercapai. Belum tentu tercapai, mendapatkan suatu kedudukan yang belum tentu duduk, mungkin juga terduduk nanti, sudah melakukan pelanggaran sana dan sini, menjual agamanya tanpa segan-segan. Bahkan kadang-kadang diliput pula. Sesuatu yang dia ketahui, yang Allah marah, Nabi tidak suka, tapi karena suatu kepentingan dia kerjakan juga. Ya Syekh, Allah yang memiliki, Allah yang bolak-balikkan hati orang. Allah yang bolak-balikkan hati orang. Kalau Allah katakan, innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma. Andainya Allah tahu dalam hati kalian ada khair, kebaikan, dan sebaik-baik kebaikan adalah keikhlasan, maka Allah akan berikan kalian kebaikan pula, lebih baik daripada apa yang diambil dari kalian. Nah, itu ikhlas. Jelas? Makanya seorang ulama akan berpengaruh keikhlasannya bagi ilmu yang dia sebarkan. Akan terlihat. Guru-guru kita yang ikhlas ngajar kita, subhanallah, seperti kata Syekh, kami sering mengulang-ulang itu ungkapan para ulama adalah ma kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Sesuatu yang keluar dari sini masuknya juga di sini. Yang dari hati jatuh ke hati pula. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apapun kalau memang dengan ikhlas,
maka akan berbuah manis. Ustaz? Hah? Ini akhlak yang harus ada pada seorang ulama. Nah, ini sebenarnya untuk guru-guru kami-kami ini. Cuman tak apa, kalian harus dengar juga. Dan doakan mudah-mudahan kami guru-guru kalian ini ikhlas. Karena besar pengaruhnya pada apa yang akan kalian dapatkan dari kami. Karena ma kharaja minal qalbi waqa'a bil qalb. Baik. Wal yaqin. Dan yang itu seorang alim mesti yakin. Mesti yakin. Nabi alaihissalatu wassalam mencontohkan ini kepada kita. Nah, banyak dalam momen sirah Nabi akan kita baca. Nabi alaihissalatu wassalam menunjukkan keyakinan yang luar biasa. Siapa yang bisa sebutkan salah satu contoh dalam sirah? Angkat tangan. Nah, pas perang Badar, apa katanya? Masya Allah. Nabi yakin menang. Tapi di mana nampak yakin menangnya di sini? Hah? Tidak apa-apa, saya kasih lagi. Saya sudah dapat kan? Mau tambah lagi? Mau tambah lagi? Tangguhlah. Nah, kita tambah setengah aja ya. Baik. Masya Allah. Betul. Hayakallah. Masya Allah. Ada yang bisa sebutkan lagi? Di mana Nabi dalam suasana sulit, tapi dia menampakkan keyakinan bahwa kita tidak akan kalah, bahwa agama ini akan menyebar. Nah, ada yang tahu? Subhanallah. Ini ragu-ragu nampaknya. Baik. Di saat Nabi alaihissalatu wassalam di Makkah. Di Makkah Nabi berdakwah sulit atau sempit? Sama. Geraknya dipersempit, ruangnya dipersempit, geraknya dipersulit. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam ketika dibujuk oleh orang-orang Quraisy. Apa yang dibujuk oleh orang-orang Quraisy? Hah? Kamu mau apa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mau jadi raja? Kami jadikan raja. Mau jadi orang kaya? Kami kumpulkan harta benda kami berikan kepadamu. Atau mau jangan-jangan mau istri yang cantik, kami buat Miss Universe. Apa itu? Hah? Iya, kemarin ada katanya pelecehan terhadap Miss Universe. Ikut itu tuh sudah pelecehan sebenarnya. Mengikuti kontes-kontes seperti itu sebenarnya menginjak-injak martabat wanita. Acara ini pada hakikatnya adalah acara pelecehan. Dia harus berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Apa kata Nabi kepada pamannya yang menawarkan itu? Ya am, wahai paman, law wada'u syamsa ala yamini, andai mereka letakkan mentari di kaki tangan kananku. Oh, ini kan andai-andai ini, kan tidak bisa. Tapi andainya itu terjadi. Wal qamara an yasari ala shimali, rembulan di tangan kiriku. Kalau sudah memiliki mentari dan punya bulan, siang kita punya, malam kita punya. Nah, andainya mereka berikan itu kepadaku, ma taraktu hadzal amr, saya tak akan meninggalkan perkara dakwah ini. Yakin tak? Yakin? Lalu Nabi kata, fa wallahi awalladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la yablughanna hadzal amru ma balagal lailu wan nahar. Demi Allah, urusan agama ini akan sampai kemanapun sampainya siang dan malam. Apa maknanya?
akan sampai kemanapun sampainya siang dan malam. Apa maknanya? Bahwa agama ini akan sampai ke seluruh pelosok dunia. Selama masih ada siang dan malam di situ, di Indonesia ada siang malam sampai agama ini, di Amerika ada siang malam sampai agama ini sampai. Padahal Nabi dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, tidak diberi ruang gerak. Masjid yang dulu pamannya, ayahnya, pengurusnya tidak bisa ceramah di situ. Ada enggak? Ada masjid kadang-kadang kita, orang tua kita yang buat kita tak bisa berdakwah di situ. Tidak ada masalah. Nabi SAW tidak boleh berdakwah di Masjidil Haram. Dan itu tidak lama. Nanti Allah akan berikan Fathu Makkah. Ini keyakinan Nabi SAW. Seorang alim juga harus punya keyakinan. Jangan lemah. Sebab orang yang tidak punya keyakinan, disogok sedikit dengan kedudukan. Orang kalau mau bantu dakwah dan jadi menantunya, langsung macam kerupuk kena air. Tuh kerupuk kena ayuh, lambiak. Jalan, nah, sedikit aja. Atau digertak, dibelalakin dikit. Kamu kalau nyampaikan dakwah dengan yang benar itu, nanti tidak boleh lewat di laman rasanya. Dulu diambil di laman dulu kan. Langsung berhenti. Tidak. Kita ikhwan, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Keyakinan ini harus ada pada seorang alim. Kalau itu sudah hilang, maka seorang alim tidak guna ilmunya lagi. Seperti orang tidak berilmu, terombang-ambing. Bukan dia yang mewarnai, tapi dia yang diwarnai. Nah, ini panjang juga jadinya sih, Allah musta'an. Taib, wat taqwa. Nah, takwa sudah kita bahas sebelumnya, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Makanya seorang alim mesti menjadi pionir, menjadi ujung tombak untuk mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Berat jadi ulama itu berat. Berat jadi guru itu berat. Nah, tetapi mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Apa payahnya? Ya, pas azan berkumandang sama-sama ke masjid kita. Jangan sampai guru tak nampak di masjid. Payah. Kan tak payah lah. Kita sebagai guru sedang bekerja, asyik bekerja, tiba-tiba datang waktu salat, tunjukkan bahwa seorang berilmu. Maka saya tinggalkan. Sedang asyik ngajar, saya tinggalkan. Sedang asyik belanja, saya tinggalkan. Dan sebagainya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Kecuali dalam kondisi yang bersifat darurat. Misalnya dokter mengobati orang. Sedang operasi, tunggu Pak, ya saya pergi sholat dulu. Mana haji, tidak bisa. Jelas? Atau seorang security sedang, banyaklah hal-hal yang sifatnya di luar. Atau sedang makan. Iya, sedang makan. Orang sedang makan, lalu azan, dia tinggalkan makan? Hah? Tinggalkan makan? Enggak, teruskan makan. Nanti setelah makan baru sholat. Ya, tapi jangan setiap hari pas mau sholat makan, jangan. Karena ada kondisi-kondisi tertentu, karena kita kelaparan, tidak sempat lagi nengok jam. Nah, tapi di sekolah dihukum Ustaz, itu kebijakan sekolah itu namanya, bukan dari sisi dosa, tidak berdosa. Jelas? Artinya berdosa tidak. Tapi kalau bagi pesekolah berdosa, itu urusan buya yang menghukum itu. Ya. Nah, tapi kalau antum tidak beralasan juga, Ustaz tidak tertahan lapar lagi. Kan Nabi yang bilang, iza uqimatis shalah qaddimatil asya fabda'u bil asya misalnya. Tapi kalau udah 10 kali itu terus alasan antum tidak akan diterima sama Buya Ismail ini lagi. Ya. Wong tanggal sekian tang dek makan jo telambe. Iko dek makan jo berarti pemakan jo komai. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian was-sabr. Woi, subhanallah. Sabar itu adalah akhlak yang bila diberikan pada seseorang indah seluruh kehidupan ini. Fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Masya Allah, indah sabar itu. Berat, iya. Tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang hebat. Yang bisa sabar itu hanya orang-orang hebat. Dan seorang ulama sebenarnya dia sudah punya modal itu. Sampainya ke taraf ulama, dia sudah sabar menuntut ilmu sejak masih kanak-kanak lagi. Sejak masih kanak-kanak lagi sampai dewasa, bahkan sampai akhir hayat masih sabar menuntut ilmu. Sebenarnya semuanya sifat sabar. Cuman ada orang sabar ketika sendiri saja, tapi kalau sudah berhadapan dengan orang dia tidak sabar. Ada. Dan ingat, sekali lagi saya katakan, orang yang tidak sabar itu sebagaimana sabrun itu jamil, maka tidak sabar itu pasti tidak jamil. Akhirnya pasti tidak jamil. Ya, itu dalam seluruh sisi kehidupan. Guru tidak sabar pada murid, banyak murid yang dendam sama guru. Ya. Kalau lah sampai lo murid memancing honda guru, kan lah bahaya. Sampai murid memancingkan honda guru, ada kalian buat? Weh, ada kalian buat? Jangan. Kalau guru misal tidak sabar, kita harus sabar. Nanti ada akhlak kita. Akhlak kita sebagai murid harus sabar. Nah, sebab kata Nabi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man lam yusbir ala jafwatil muallimi sa'atan yatajarrad murral jahli tula hayatihi. Siapa yang tak sabar sesaat untuk merasakan pahitnya sikap kasar seorang guru, silahkan menelan pil pahit kejahilan sepanjang masa. Kita berguru selamanya? Kita berguru selamanya? Enggak. Mungkin dengan Ustaz Ismail tahun pertama, tahun kedua tidak jumpa-jumpa lagi sampai tamat. Nah, sabar di tahun pertama. Misalnya kalau beliau tidak sabar. Apa sebab? Sebab kalau kita tidak sabar belajar dengannya, kita akan jahil selama hidup. Jahil selama hidup. Biarlah sabar sesaat, tetapi senang sepanjang masa. Besok tuh ya kaum muslimin berapa banyak kami ini sudah merasakan kawan-kawan. Dulu masuk sekolah tongkau-tongkau misalnya. Setelah menjadi orang, baru dia ingat berterima kasih sama guru-guru yang dulu sebenarnya tidak sabar itu. Berterima kasih. Untung lebu ya bongi ke dan dulu. Kalau tidak bongi, dan jadi apuren, dan jadi antunya. Dan jadi antu untung. Ada untungnya. Nah, tetapi tentu saja sabar lebih baik. Warridha, ridha, suka dan zuhud. Wat tawakkul. Baik, zuhud kemarin apa arti zuhud? Banyak ulama mendefinisikan az-zuhud. Ada yang mengatakan at-taqallul minad dunya wal isra' ilal akhirah. Sedikit menikmati dunia dan cepat ke akhirat. Ada yang mengatakan bahwa az-zuhdu itu adalah aklul halal wa tarkul haram. Memakan yang halal, meninggalkan yang haram. Dan yang saya ketahui, definisi yang saya sukai atau saya kagumi adalah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, tarku ma la yanfa'uka fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu di akhirat. Nah, apa yang tidak bermanfaat di akhirat tinggalkan. Itulah zuhud. Andainya berpakaian bagus bermanfaat bagimu di akhirat, maka itu kerjakan.
Anda menjadi orang zuhud. Sebab zuhud itu tidak identik dengan pakaian yang compang-camping, apalagi bau. Ya, apalagi bau. Bakar bin Abdullah Al-Muzani digelar dengan Sayyiduz Zuhad di zaman tabi'in. Sayyiduz Zuhad di zaman tabi'in, tahu tak tuan-tuan harga jubahnya ini 400 dirham. Tak ikut, tak jubah ikut jubah 40 ribunya. Nah, mahal lah ya. Mahal lah. 400 dirham. Dirham tahu sayang? Berapa satu dirham? Satu dirham apa Ustaz? Nya 2,5 gram perak. Perak berapa 1 gram? Gua tengok ogo ya. Nah, harga perak. 40 ribu. Serius Ustaz? Enggak. Dulu lah 35, kini sampai boleh lah lihat. Anggap je lah 25 ribu ya. Nah, 25 ribu dikali sampai hati. Mak 10 juta jubah. Siapa tuan-tuan yang pojok jubah 10 juta? Ada? Enggak. Ternyata pakaian yang seperti itu tidak menjadikan dia berubah dari seorang zahid, seorang zuhud. Apa sebab? Karena yang dimakannya yang halal. Jelas? Berpakaian bagus sunnah apa tidak? Sunnah. Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Jelas ya? Baik, pakai wangi-wangian yang mahal. Boleh apa tidak? Kalau itu bermanfaat bagimu di akhirat. Antum ketika masuk masjid, orang pada nak duduk dengan antum semuanya karena wangi. Dan ketika solat mereka semakin khusyuk karena aroma yang datang dari baju kita. Mana yang lebih baik daripada orang pada ngelak dari kita? Mana yang lebih bagus? Yang pakai parfum. Daripada orang dah tandai kita, jangan solat dekat sianu, ndak khusyuk kita. Apa sebab? Sekali 5 hari mandinya. La ilaha illallah. Kalau antum tinggal di Arab mungkinlah, karena di sana kering, ya Ustaz ya. Nah, mandi sekali sepekan bolehlah hari Jumat. Tapi kalau Ustaz tidak bisa. Saya sejak dulu mandi memang sering, minimal 3 kali sehari. Makanya orang Indonesia dibilang oleh orang Arab kayak ikan katanya. Orang Indonesia ini jemaah haji Indonesia dibanding dengan jemaah haji dari negara lain, khususnya di benua lain, itu orang Indonesia hotelnya sudah 4 kali tambahan airnya, orang tuh belum sekali pun habis gitu. Bau dua sakene. Jelas? Jadi kalau wuduk sepertiga botol ini dah cukup. Kan enggak nyiram WC sepertiga botol, bau 8 botol. Makanya WC babahun. Nah, apa sebab? Maka kalau menyiram WC jangan hemat bonong. Harus pastikan bersih. Hilang warnanya. Hilang warnanya. Hilang baunya. Hilang rasanya. Nah, jelas. Jadi harus siramnya harus sempurna. Nah, ini kadang-kadang itulah salah memakainya pas bernyiram hemat air, pas wudu boros air. Nasallallahu salamata. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi zuhud tadi tidak berarti pakaian yang tidak bagus, bukan berarti tidak makanan yang tidak sehat. Tapi makanlah yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Pakailah yang bermanfaat di dunia dan akhirat, dan jangan ambil yang tidak halal. Wallahu musta'an. Masuk waktu saya? Baik, barakallah.
Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, menjelang iqamat kita lanjutkan. Kemudian wat tawakkul, di antara sifat yang diridai dari seseorang guru atau seorang alim adalah selalu menampakkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tawakal? Tawakal adalah berusaha semaksimal mungkin. Tetapi ketika melaksanakan pekerjaan tidak mengandalkan itu. Sehingga ketika hasil tidak sesuai dengan yang diinginkan, misal, maka dia tidak menggerutu, dia tidak mengumpan, dia tidak menyesal. Sebab apa? Usahanya sudah maksimal. Jadi ketika mempersiapkan diri, seolah-olah itulah yang akan membuat kita berhasil. Tetapi setelah dilaksanakan, yang menjadi patokan adalah apa yang Allah tentukan. Oleh itu, ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tawakal itu, orang-orang yang tawakal tidak pernah merasa rugi. Orang yang tawakal tidak pernah merasa kecewa. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Nah, itu makna sederhana. Wat tafwid. Wat tafwid di sini bukan masalah akidah, tapi maksudnya tafwid itu menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah Tabaraka wa taala. Artinya, ya Allah, ini yang bisa saya lakukan. Hasil aku serahkan kepadamu. Dan Allah tahu bahwa kita lemah. Oleh sebab itu di saat kita berserah diri kepadanya, Allah terima. Dan Allah yang akan membantu kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Taib. Wassalamatul batin. Nah, ini tadi seperti yang saya katakan kemarin, ini memang disabarkan satu persatu panjang nih sih. Tapi tidak apalah. Ya, salamatul batin. Bersih di dalam ini. Bersih di dalam ini. Ini pada umumnya dimaksudkan orang bersih di dalam ini adalah bersih kepada orang lain. Segala penyakit yang kemarin, ujub enggak ada. Riya selalu ditekan. Hasad dihapuskan. Saya menganggap rendah orang enggak ada di sini. Apalagi dendam kesumat. Jadi rekaman tentang kejadian-kejadian buruk di sini enggak ada. Bisa enggak ya? Bisa? Sangat mudah. Lupakan saja. Mana yang lebih mudah, menghafalkan atau melupakan? Nah, yang benar ini. Diambilnya duit kita, mudah melupakan. Iya, sebenarnya keedahnya melupakan lebih mudah daripada mengingat-ingat. Oleh sebab itu rumusnya, jangan ingat keburukan orang pada kita dan jangan ingat kebaikan kita pada orang lain. Selesai. Kalau antum bisa lupa. Misalnya beliau minjam duit sama saya 8 juta, lupa saya. Nah, pas dibayarnya ingat, Masya Allah. Bisa enggak? Ini enggak. Pas berutang, enggak ingat dia. Pas berpiutang, takanang tahu. Nah, itu yang bahaya. Nah, Allah musta'an. Nah, subhanallah. Kemudian, apa hasilnya salamatul batin itu? Itu sebenarnya ikhwan, kaum muslimin dan muslimat, tidak lepas daripada bersihnya hati dalam akidah kita kepada Allah SWT. Bersih tawakal kita kepadanya, bersih tauhid kita kepadanya, bersih iman kita padanya, bersih yakin kita kepadanya. Sehingga segala sesuatu yang buruk dari hamba itu bisa kita hapuskan dari hati kita. Wa husnudzan, selalu berbaik sangka. Ya, berbaik sangka. Ini rumus. Nah, berbaik sangka ini baik kepada Allah maupun kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seorang alim harus selalu berbaik sangka. Nah, wa tajawuz,
Oh, suka memaafkan. Tidak suka mengungkit-ungkit batang terendam. Wa husnul khuluq, dan baiknya akhlak. Akhlak yang baik itu sederhana. Bertemu salam. Ketika bicara jangan berpaling, seperti kata Abdullah bin Abbas. Saya kalau bertemu dengan saudaraku, saya tak akan berpisah sampai dia puas melihat wajah saya. Hai, Masya Allah, tabarakallah. Ini ikhwan, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kami dapatkan dari masyayikh kita. Ada syekh kami seperti Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti. Dia salat di Masjid Qiblatain. Ketika beliau selesai zikir, nak berdiri, ternyata di sebelahnya ada seorang mahasiswa Afrika. Mahasiswa Afrika yang tadi terlambat salatnya. Beliau subhanallah, beliau mau pergi cepat. Cuman jangan-jangan anak ini sengaja solat ke saya, dia berberkat saya karena ingin sesuatu. Maka kembali beliau duduk menunggu anak itu selesai solat, dan setelah pasti dia tidak punya hajat, baru Syekh minta izin pergi. Syekh minta izin ke murid. Doa ya kan? Awak pantang buluruh. Awak lo kan minta izin ke murid. Syekh minta izin ke murid. Padahal beliau itu di mana-mana muridnya ramai. Andainya ini marah sama dia, yang lain masih banyak. Tetapi begitulah husnul khuluq. Husnul al-khuluq. Karena mereka mau belajar ilmu, 1 diterapkan, 2 diterapkan, 3 diterapkan sejak kecil lagi. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ulama-ulama yang seperti itu. Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wa ru'yatul ihsan, dan selalu menghargai kebaikan orang sekecil apapun. Menghargai kebaikan orang lain sekecil apapun. Nah, tadi sudah kita sebut secara eksplisit. Wa syukrun ni'mah, dan selalu bersyukur. Kalau sedikit saja kita syukuri, apalagi banyak. Selalu pandai berterima kasih. Ya, berapapun Allah beri, tetap bersyukur. Walaupun kita sebenarnya berharap, seperti kita semua pasti harap banyak atau harap sedikit? Pasti berharap banyak. Saya sering merasakan itu. Oso-oso kan dapat misal, kita misalnya panen misalnya, oso-oso kan dapat 8 juta, kosan 80.000 dapatnya. Kan ya? Pulang ke rumah, oso-oso kan baby tidak amat 8 juta, misal, kosan 8.000, 10 kali lipat turun. Kan ya? Biasa kita berharap. Tapi kalau bersyukur yang ditonjolkan, yang sedikit itu seperti lebih dari yang kita harapkan. Jelas? Ujian, kita inginnya nilai 85, ternyata 97. Bersyukur enggak? Awak dapat 85 jadilah, ternyata nilainya 97. Syukur enggak? Enggak, syukur enggak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bersyukur itu bukan hanya pada Allah, kepada orang lain pun tetap bersyukur. Bahkan andainya kita misalnya mendaftar dan melamar, lalu tidak diterima, berterima kasih juga. Iya, mesti berterima kasih. Apa sebab? Anda telah menguji kesabaran saya. Gitu kan? Menguji kesabaran saya, tetap saya bersyukur. Karena subhanallah, tidak semua yang kita inginkan itu yang terbaik untuk kita. Taib, wasyafaqa ala khalqillah, selalu kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah, baik manusia maupun selain manusia. Wal haya'u minallahi minan nas, dan selalu punya sifat malu kepada Allah dan kepada manusia. Taib. Kemudian beliau menutup yang ke-9 ini dengan wa mahabbatullahi ta'ala hiyal khaslatul jami'atu li mahasinis sifati kulliha. Dan ingat, cinta kepada Allah hiyal khaslatul jami'ah, inilah sifat yang meliputi lima hasinis sifati kulliha, semua sifat kebaikan.
berpaut pada cinta pada Allah SWT. Antum cinta pada Allah, tawakal kepadanya. Cinta pada Allah, qanaah dengan yang diberi. Cinta pada Allah, ridha dengan yang dia berikan. Cinta kepada Allah, sabar terhadap segala yang dia tentukan. Cinta kepada Allah, mengikhlaskan seluruh amalan kita kepadanya. Cinta kepada Allah, kita yakin dengan pertolongannya, dan seterusnya. Wa innama tatahaqqaqu bimutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata cinta Allah itu baru bisa terlaksana, terrealisasi dengan apa? Mengikut Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta pada Allah itu tidak bisa dengan keinginan kita sendiri. Ini tidak lama lagi orang masa pembuktian cinta tapi tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang mengatakan kami cinta Allah. Ini buktinya. Qul, Allah katakan, qul, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam surah Ali Imran 31. Katakan hai Muhammad. Ini banyak yang klaim nih cinta pada Allah SWT. Banyak yang klaim cinta pada Nabi SAW. Katakan hai Muhammad, kalau kalian benar cinta pada Allah, fattabi'uni, ikut saya. Kalau pengikut yang setia, banyak noleh kiri kanan, banyak menyimpang kiri kanan. Pengikut yang setia lama duduk di belakang. Enggak. Kemanapun Nabi pergi, dia ikuti. Dimanapun Nabi berhenti, dia berhenti. Di mana Nabi mencukupkan diri, dia cukupkan diri. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Oleh itu, segala hal yang keluar dari mengikuti Nabi, dikhawatirkan cinta bertepuk sebelah tangan. Takutnya sakitnya tuh di sana, bukan di sini, di akhirat nanti. Ketika cinta itu dibuktikan di tepi telaga, Nabi menunggu kita di mana? Di tepi telaga. Siapa yang cintanya diterima, silahkan minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana cibuknya, tahu cibuk? Hah? Cangkiu? Tak tahu juga. Tempat gayungnya sebanyak bintang di langit. Tahu tak berapa bintang di langit? Selesai sholat nanti ambil pena, ambil kertas, nengok ke atas, catatnya berapa. Insya Allah azan subuh kamu belum selesai mencatat. Kata para ahli, triliunan jumlahnya di atas. Triliunan. Mana yang lebih banyak bintang daripada kita? Lebih banyak bintang. Jadi tidak usah khawatir tidak dapat cangkiu. Tapi dengan syarat jangan merubah-rubah agama ini. Ikuti aku. Di mana aku berhenti di situ. Di mana aku berjalan di situ. Di mana aku berbelok di situ. Mana aku terbang terbang di situ. Jangan buat jalan baru kiri kanan. Itu akan merusak cinta kita pada Nabi SAW. Kalau nanti tak diterima cinta, sakitnya tuh di sana, di tepi telaga, ketika kita dilarang masuk. Apa sebab? Kamu cintanya tidak setia. Lain yang saya suruh, lain yang kau kerjakan. Lain yang kularang, lain yang kau tinggalkan. Lain yang kau beritakan, lain yang kau yakini. Besok terbukti. Oleh sebab itu, yakini yang diberitakan Nabi, laksanakan yang diperintahkan Nabi, tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi, dan contoh apa yang diteladankan oleh Nabi SAW. Dengan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya ada 2 hadiah ini. Ini untuk memudahkan menghafal Al-Quran. Sekarang juga Ustaz? Enggak boleh?
Baik. Ada dua pertanyaan untuk dua hadiah ini. Yang siap angkat tangan. Baik. Siapa yang hafal hadis pertemuan di tepi telaga? Ada? Ada? Silakan. Nah, ada? Baik. Siapa yang hafal ayat pembuktian cinta? Yang baru tadi kita baca. Nah, A'udzubillah. Nah. Masya Allah. Dalam surat apa tadi? Barakallah. Taib. Nah, Nabi tadi sudah memberikan contoh betapa seorang alim harus membuat murid-muridnya yakin, karena dia yakin. Apa contoh tadi? Nah, gimana kisahnya? Menolak berdakwah. Menolak tawarannya. Yakin bahwa dakwah ini akan berhasil. Kamu yakin tidak berhasil tamat di sini? Kau tidak yakin tidak saya kasih? Yakin tidak? Yakin? Masya Allah, barakallah. Silakan. Barakallahu fiik. Dah Ustaz, catat namanya Ustaz. Kalau dia minta pindah, jangan kasih surat pindah. Oh, asli Tibun, Masya Allah. Hayakallah. Putra daerah ya. Barakallahu fiik. Syukran. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.